Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa ya, kita saling mengingatkan jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya teman-teman bisa share video lagi. Nah, kali ini aku mau share budgeting aku, yaitu cash saving di bulan Juli ya, week kedua. Sebenarnya ini terlambat banget ya teman-teman, karena ini sudah mau akhir bulan sih sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, aku sudah bikin videonya, sayang banget kalau nggak diupload. Dan ini aku sekalian video atau dua video aku jadiin satu gitu, yaitu cash saving di week 2 dan evaluasi budgeting di week 1-nya ya. Nah, ini sebenarnya di pagi hari tampak itu ada ring light aku. Ring lightnya itu nggak di tripod ya teman-teman, karena memang tripodnya udah patah, jadi nggak bisa lagi letakin ring lightnya ini. Tapi alhamdulillah masih berfungsi ternyata ya. Jadi karena pagi aku pakai ini aja ring lightnya supaya terlihat lebih terang aja. Sebenarnya untuk budgeting atau cash saving untuk bulan Juli week 2 ini gak beda jauh sama week 1 ya teman-teman. Cuma ada beberapa kolom yang gak aku masukin lagi, kayak kewajiban, saving, dan givingnya ya. Giving tetap sih, cuman aku masukin ke dana lain-lain aja atau dana tak terduga. Nah, di sini ya teman-teman, di kolomnya ini aku buat kayak 5 bagian. Yang pertama ada nomor. Kenapa aku bikin nomor? Supaya untuk aku tahu nih ada berapa baris nih untuk kebutuhan per minggunya. Dan yang kedua ada kolom keterangan atau kategori ya. Dan yang ketiga ada bagian budget, pengeluaran, dan sisa. Nah, kenapa aku buat langsung pengeluaran dan sisa? Supaya aku saat mau evaluasi nggak perlu repot-repot bikin kolom yang baru lagi. Kenapa aku telat ya upload video ini? Karena kan pas bikin video ini sebelum emak aku atau ibu aku itu meninggal, beberapa hari kemudian barulah ibu aku meninggal ya teman-teman. Jadi di masa hari pertama ibu meninggal sampai ke 7 harian atau 8 harian itu aku kan sibuk ya. Jadi aku nggak sempat buat edit video ini. Nah, untuk isi dari pencatatan ini biasa ya teman-teman, seperti sebelumnya. Yang di atas aku buat nih Bismillahirrahmanirrahim. Terus di bagian ke bawahnya itu aku buat ini budget plan Juli 2024 week 2. Boleh kita buat anggaran rumah tangga, boleh juga kita buat judul alokasi gaji bulan Juli misalnya ya teman-teman. Dan di bagian bawahnya itu aku tulis Rabu 3 Juli sampai Selasa 9 Juli. Itu adalah waktu masa untuk aku budgeting ini ya teman-teman. Jadi aku hitungnya mulai Rabu minggu ini misalnya ya sampai Selasa minggu depan gitu ya teman-teman. Jadi aku mulainya nggak hari Senin ke Minggu, tapi aku mulainya dari Rabu ke Selasa. Nah, barulah di bawahnya aku bikin kolom seperti ini, karena kalau kita bikin kolom itu terlihat lebih rapi aja ya teman-teman. Dan di bagian keterangan atau kategorinya di situ aku ada tulis 8 baris gitu. Yang pertama ada dana tak terduga, yang kedua belanja bulanan, belanja mingguan, belanja harian, gas dan galon, BBM atau transportasi, jajan, dan dana lain-lain. Ini kebutuhan beda dengan kebutuhan rumah tangga yang lainnya ya teman-teman. Di sini aku 2 orang sebenarnya, cuman karena ada keponakan jadi 3 orang. Tapi keponakan di sini nggak terlalu banyak juga ya teman-teman kebutuhannya, palingan saku aja, saku sekolah. Dan itu pun juga nggak terlalu besar ya teman-teman. Selain saku sekolah ya palingan itu ada sokongan-sokongan. Biasanya baru aku ngeluarin yang lebih, biasanya sih nggak juga terlalu besar ya, palingan 20.000 nih mentok besarnya ya, atau 15.000, 10.000 ya gitu-gitu ya teman-teman. Itu bisa diambil dari dana lain-lain atau dana tak terduga. Dan aku budgetin untuk kebutuhan minggu ini, yaitu minggu 2 ya teman-teman.
budgetnya adalah 440.000. Jadi ini pun nggak nyampe 500 ya teman-teman. Cukup apa enggak sih? Sebenarnya ya kadang cukup, kadang juga enggak. Kadang cukup untuk satu kategori, cuman di kategori yang lainnya itu minus ya. Pokoknya saling timpang tindih gitu, dan yang lebih menutupi yang kurang gitu aja ya teman-teman. Dan aku menekankan pengeluaran sekecil-kecil mungkin karena keuangan kita belum stabil juga. Dan ini pun kalau yang nggak cukup semuanya ya terpaksa kita mengeluarin budget yang lainnya ya teman-teman. Oh ya, kalian saat nyimak video aku lagi ngapain nih? Lagi santai kah, lagi rebahan kah, atau sambil beraktivitas? Boleh ya komen-komen di bawah. Di situ di keterangannya ada dana tak terduga 50.000, belanja bulanan 70.000. Nah, untuk belanja bulanan ini jarang banget kepake untuk belanja ya teman-teman. Palingan aku pakai yang lainnya karena kadang kurang gitu ya dana tak terduganya gitu. Dan ada belanja mingguan 120. Belanja mingguan pun ini jarang banget sampai yang 120.000 gitu ya full. Belanja harian 30.000, gas dan galon 50.000, BBM 50.000, jajan 20.000, dan lain-lain 50.000. Dan ini aku langsung aja ya teman-teman ke stuffingnya ke dompet pintar aku, dan jangan salfok ya sama stiker di dompet pintarnya itu aku buat sendiri. BBM-nya gambar bannya teman-teman. Kalau kalian bingung itu gambar apa, bulat hitam, itu adalah gambar ban ya. Dan ini ya aku lihat di salah satu aplikasi yaitu Pinterest juga. Aku nyonteknya itu pun nggak sebagus yang di aplikasi ya. Pokoknya meskipun sering boncos ya teman-teman, kita tetap harus semangat selalu untuk perencanaan keuangan rumah tangga kita ya. Boleh per bulan, boleh pun per minggu. Nah, kalau aku sekarang lebih senang per minggu ya teman-teman, karena lebih simpel aja menurut aku. Karena dengan adanya perencanaan keuangan yang baik, membuat pendapatan yang diperoleh tidak akan sia-sia karena pengeluaran yang tidak terukur. Sehingga setiap rupiah yang dikumpulkan dapat dimaksimalkan manfaatnya. Nah, ada beberapa cara agar kita semakin paham dalam penerapan perencanaan keuangan ini. Yang pertama, tentukan tujuan perencanaan keuangan yang ingin dicapai. Langkah pertama dalam menyusun rencana keuangan dengan menentukan tujuan finansial yang ingin kita capai. Dengan mengetahui tujuan keuangan, kita akan memahami alasan terbesar mengapa harus melakukan berbagai upaya untuk mencapai financial goal. Apabila tujuan tidak diuraikan secara jelas, maka bisa saja kita tidak komitmen dan mudah terlena untuk menghabiskan uang untuk hal-hal yang kurang penting. Selain itu, adanya tujuan keuangan yang baik membuat kita mampu menentukan langkah berikutnya. Misalnya kita ingin membeli rumah dalam jangka waktu 5 tahun, maka kita harus mengatur pengeluaran dan pendapatan sebaik mungkin. Jika telah menyusun rencana keuangan, ternyata dengan kondisi pendapatan tersebut masih belum mampu memenuhi target nominal untuk membeli rumah dalam jangka waktu 5 tahun, maka kita harus mencari cara lain seperti menambah penghasilan atau meminjam di bank. Itulah mengapa pembuatan perencanaan keuangan harus realistis sesuai dengan kondisi keuangan, supaya terukur secara jelas baik penghasilan dan pengeluaran finansial. Yang kedua, lakukan pencatatan kondisi keuangan bulanan. Setelah menentukan tujuan keuangan, langkah berikutnya dengan mencatat seluruh pengeluaran dan pendapatan baik bulanan dan tahunan bahkan mingguan. Hal ini bermanfaat untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan kita. Adanya catatan pengeluaran dan pendapatan membuat kita dapat mengontrol dan melakukan evaluasi pengeluaran. Yang ketiga, berhemat. Salah satu cara unggulan dalam mengelola keuangan secara baik dengan berhemat. Cara berhemat yang dapat dilakukan dengan membuat prioritas kebutuhan, sehingga kita hanya membeli hal-hal yang diperlukan saja. Bedakan berhemat dengan pelit ya. Walau berhemat, kita tetap bisa membantu orang lain dengan mengalokasikan dana khusus untuk bersedekah atau berdonasi. Berhemat juga bukan berarti membunuh kebahagiaan kita untuk keluar bersama teman ke mall atau tempat wisata. Hal yang dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana khusus untuk hiburan. Namun kita tetap ketat dalam hal pengeluaran yang tidak begitu penting. Mulai memangkas beberapa pengeluaran tidak penting tanpa membunuh kesenangan kita sendiri.
Yang keempat, membayar utang tepat waktu. Kebutuhan meningkat yang tidak sebanding dengan pengeluaran terkadang membuat kita terpaksa untuk berhutang. Walau memiliki hutang, kita tetap dapat membuat perencanaan keuangan. Salah satu cara mengelola rencana keuangan dalam kondisi kita memiliki hutang adalah dengan melakukan pembayaran hutang tepat waktu. Penting bagi kita untuk membayar utang sesuai batas waktu agar nominal yang dibayarkan tidak membengkak. Yang kelima, mengalokasikan dana darurat. Dana darurat merupakan alokasi dana yang penting. Tujuan alokasi dana darurat untuk mempersiapkan biaya jika pada suatu waktu terjadi kejadian di luar dugaan. Contohnya saja masa pandemi yang sedang dihadapi, banyak pekerja yang diberhentikan sehingga tidak ada pemasukan. Nah, sambil mencari sumber pendapatan lain, kita bisa memanfaatkan dana darurat untuk mencukupi kebutuhan. Nah, sebelum lanjut ke cara-cara berikutnya, ini aku lagi mencatat atau mengevaluasi ya budget week 1 kemarin ya teman-teman. Alhamdulillah sih ada beberapa sisanya, dan sisanya itu pun aku bisa gunain lagi ke budgeting yang minggu kedua. Aku itu ya teman-teman, kalau ada sisa budget di minggu pertama misal ya, nah sisanya itu enggak aku langsung tabungin teman-teman, aku gunain lagi untuk budget minggu-minggu berikutnya. Kalau aku mau nabung nanti insya Allah di evaluasi bulanan aja, atau sisa dari evaluasi budgeting minggu terakhir. Yang keenam, menabung dan investasi. Menabung dan investasi dapat membantu kita mencapai financial goal. Tujuannya agar aset yang dimiliki tetap terjaga dan bernilai di waktu yang akan datang. Langkah ini juga dapat membantu kita dalam memperoleh pendapatan tambahan. Apabila investasi menghasilkan laba, tentu akan menunjang dari tujuan keuangan kita. Yang ketujuh, mendaftar asuransi. Dalam menjalani kehidupan, tentu ada hal-hal tak terduga dapat hadir di masa depan. Sebagai langkah preventif, kita dapat mendaftarkan diri dan keluarga melalui asuransi. Mendaftar asuransi akan menjamin perlindungan kita dan keluarga sehingga tidak perlu khawatir saat menghadapi kejadian di luar dugaan. Yang kedelapan, menentukan dan mempraktekkan strategi. Setelah mengetahui berbagai tips dan cara mengelola keuangan, kita dapat menentukan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Strategi yang telah direncanakan tidak akan ada gunanya tanpa realisasi. Sehingga jangan lupa untuk menerapkan strategi dan tips yang telah dibuat. Tentunya kita akan menghadapi beberapa kesulitan sebab belum terbiasa dengan perencanaan dan strategi yang telah dirancang. Tetapi setelah beberapa waktu kita akan menjadi terbiasa dan menjadi rutinitas baru yang menguntungkan. Yang kesembilan, pemantauan rencana keuangan. Tips berikutnya agar perencanaan keuangan terkelola dengan baik melalui monitoring. Pemantauan terhadap proses perencanaan keuangan penting guna melakukan evaluasi. Dengan mengetahui apa yang terjadi atau yang menjadi kekurangan setelah melakukan beberapa langkah dalam mengelola keuangan, kita akan memperbaikinya menjadi lebih baik. Lakukan pengecekan keuangan setiap 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 1 tahun sekali. Meninjau rencana keuangan secara rutin akan membuat kondisi finansial dan kehidupan jadi lebih baik di jangka panjang. Adapun yang terakhir adalah mengevaluasi perencanaan keuangan secara konsisten. Langkah terakhir dari perencanaan keuangan dengan melakukan perbaikan atau introspeksi atas kekurangan dan kesalahan yang telah dilakukan. Pada proses pemantauan rencana keuangan, kita akan memperoleh berbagai hasil dari rancangan keuangan yang sudah dilakukan. Dengan begitu, kita dapat memperbaikinya lebih baik lagi untuk waktu yang akan datang. Nah, itulah ya teman-teman beberapa cara membuat perencanaan keuangan dari aku. Mohon maaf jika cara penyampaiannya itu belum pas dan terlalu buru-buru ya teman-teman. Karena memang aku lagi buru-buru juga karena takut ini videonya nggak nyampe di menit yang sudah ditentukan gitu ya teman-teman, karena kalau terlalu panjang ini nanti kalian bosan juga ya. Dan semoga apa yang aku sampaikan tetap bisa dipahami ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya dari video yang aku sampaikan. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah klik video ini dari awal sampai saat ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalau suka video-video aku yang lainnya, kalian boleh dicek di playlist aku ya teman-teman. Di situ ada berbagai macam video vlog ibu rumah tangga,
tangga, budgeting, ya saving gitu ya. Dan jangan lupa juga ya di subscribe channel aku dan like, comment, serta share video-video aku. Oke, mungkin sampai saat ini aja ya video dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ambil yang baik dan tinggalkan yang buruknya ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum.